Terungkap sosok terduga teroris HOK 19 yang ditangkap anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri di Kota Malang. Dikutip dari humas.polri.go.id, terduga teroris itu ditangkap petugas di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan HOK merupakan bagian dari simpatisan kelompok Daulah Islamiyah yang berjaringan, proksi, dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. HOK diduga hendak mempersiapkan aksi penyerangan terhadap tempat ibadah. Pasalnya, pemuda berstatus pelajar itu ditengarai telah mempersiapkan aksinya menggunakan bahan peledak berdaya ledak tinggi. Temuan informasi tersebut diperoleh petugas setelah melakukan penggeledahan dan menemukan dengan sejumlah barang bukti. Seperti sebuah botol berisi cairan bahan peledak yang berdaya ledak tinggi. Lalu alat ketapel dan sebuah toples berisi logam bulat kecil, gotri. Mengenai konstruksi hukum yang diterapkan polisi, HOK dikenakan pasal 15 Jo pasal 7 dan atau pasal 9 UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui berencana melakukan aksi teror bom bunuh diri di tempat ibadah dengan menggunakan bahan peledak berdaya ledak tinggi, ujar mantan Kabid Humas Polda Jatim itu, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, proses penggeledahan tersebut melibatkan anggota Jihandak Bom Satuan Brimob Polda Jatim, dan bidang Lapfor Polda Jatim. 3 orang yang diamankan tersebut sudah dibawa oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri untuk menjalani penyelidikan. Baca juga, terduga teroris di Kota Batu ternyata satu keluarga asal Jakarta. Berisikan 3 orang, kami menurunkan tim Lapfor Polda Jatim, lalu anggota tim dari Jibom Satuan Brimob Polda Jatim. Sementara ini ada 3 orang yang diamankan, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Mengenai lokasi yang dijadikan objek penggeledahan petugas, Dirmanto menegaskan, lokasi tersebut merupakan sewaan sejak 1,5 tahun, dengan perjanjian biaya sewa selama 2 tahun. Ini masih sewa, info sementara sewa 2 tahun baru jalan 1,5 tahun. Untuk teknis dan konstruksi peristiwa, nanti akan dirilis oleh Divisi Humas Mabes Polri, pungkasnya. Rumah di perumahan Villa Syariah Bunga Tanjung, Kelurahan Jedin, Kecamatan Jungrejo, Kota Batu dipasangi garis polisi, Kamis 1 Agustus 2024 pagi. Diduga rumah tersebut merupakan rumah yang ditempati oleh satu orang terduga teroris. Garis polisi juga dipasang di area masuk lokasi dengan jarak sekitar 20-25 meter. Selain itu, di sekitar lokasi juga disterilkan, sehingga warga sekitar diminta untuk menjauh. Hingga saat ini polisi masih belum memberikan keterangan terkait hal ini. Namun informasinya satu orang terduga teroris telah diamankan. Saat ini, sejumlah anggota polisi dari tim Gegana Brimob, Detasemen Khusus Densus 88 Mabes Polri dan Polres Batu masih melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di area atau rumah terduga teroris yang pada Rabu malam kemarin diamankan oleh pihak kepolisian. Saat ini saya sedang berada di perumahan Villa Syariah Bunga Tanjung, RT 1 RW 8, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Saat ini terdapat atau dapat dari pagi tadi tim dari Gegana Brimob Detasemen Khusus atau Densus 88 Mabes Polri telah tiba di lokasi untuk
melakukan penggeledahan dan mencari mengamankan barang bukti yang nantinya langsung dirilis langsung oleh pihak Polda Jatim. Selain itu, barusan tadi juga Kabid Humas Polda Jatim, Bapak Kombes Pol Dirmanto dan juga Kapolres Batu tiba di lokasi. Namun hingga saat ini dari pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan terkait hal ini. Dan juga dari pantauan kami, petugas juga sudah membawa sejumlah barang bukti yang nantinya akan dirilis langsung di hadapan para awak media di lokasi kejadian ini. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan. Deo dan juga Purwanto melaporkan dari lokasi. Unit Jibom dan Unit Anti Teror Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim beserta Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah di perumahan Villa Syariah Bunga Tanjung RT 1 RW 8, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Kamis, 1 Agustus 2024. Penggeledahan ini dilakukan usai polisi mengamankan terduga teroris pada Rabu, 31 Juli 2024, malam. Hingga saat ini petugas masih melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari pantauan suryamalang.com di lokasi, petugas membawa sejumlah barang bukti untuk nantinya akan dirilis oleh Polda Jatim. Tampak Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto dan Kapolres Batu, baru saja tiba di lokasi dan saat ini masuk ke dalam rumah terduga teroris. Sementara itu di sekitar lokasi tim Gegana melakukan steril area dengan bersenjata lengkap dan bersiaga di area perumahan. Iya Sarah, penggeledahan ini masih terus dilakukan hingga saat ini masih belum selesai. Masih juga belum keluar kembali dan Unit Jibom dan Unit Anti Teror Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim beserta Densus 88 Mabes Polri telah selesai melakukan penggeledahan dan juga olah TKP di rumah kontrakan terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis 1 Agustus 2024. Lokasi tepatnya berada di perumahan Villa Syariah Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terduga pelaku pada Rabu 31 Juli 2024 malam dan dilanjutkan penggeledahan serta olah TKP sejak Kamis pagi hingga sore hari ini. Hasilnya, polisi menemukan adanya bahan peledak yang ada di dalam rumah terduga pelaku. Terdapat peralatan pembuatan bahan peledak dan juga ditemukan casing bom. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah mengambil sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan, sterilisasi lokasi telah dilakukan sejak Rabu malam pukul 20 hingga saat ini. Selain barang bukti yang disebutkan, ada beberapa barang bukti yang tidak dapat disampaikan hasil temuan tim Inavis dan penyidik untuk diinventarisasi. Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah polisi menangkap terduga teroris yang berencana meledakkan diri dengan sasaran tempat ibadah. Dari hasil penyelidikan, tersangka merupakan simpatisan dari kelompok teroris Daulah Islamiyah yang berafiliasi dengan ISIS. Diketahui 3 terduga teroris yang diamankan merupakan satu keluarga, terdiri dari suami, istri, dan anak, berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 18 hingga 19 tahun. Hal ini dibenarkan oleh Ketua RT 1 RW 8, tempat di mana terduga teroris tinggal. Ketua RT Yulianto mengatakan, keluarga ini sudah tinggal sekitar 1,5 tahun. Saat datang untuk mengontrak, mereka mengaku akan bekerja di Kota Batu. Dan Tribuners berikut kita simak bersama penjelasan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto. Baik, rekan-rekan media sekalian, pada siang ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan, baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibom ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malamnya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya.
Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lapor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Ya, kemudian yang ketiga, tim Inavis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian juga kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya di sini ya. Tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak dan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ini ya, mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Untuk hal yang lain, ya kan, hal yang lain, insya Allah nanti kalau memang proses pemeriksaan sudah selesai, akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepala Divisi Humas maupun Karopenmas nanti. Demikian ya rekan-rekan ya, yang bisa saya sampaikan. Nah itu nanti itu kan proses ya, itu proses penyelidikan nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Divisi Humas Mabes Polri. Ya. Terkait ada rencana mereka akan melakukan bom di 2 tempat ibadah atau pagi benar? Tadi kan sudah disampaikan secara tertulis sama Pak Karopenmas, mungkin rekan-rekan juga sudah membaca di beberapa media, memang TO mereka ada 2 tempat ibadah ya. Ini ya, 2 tempat ibadah.